Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita sudah memasuki ya kurang lebih 7 kali pertemuan ya, berarti sudah 7 minggu kita melakukan proses pembelajaran daring seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, saya akan membahas materi tentang komponen jaringan komputer ya, tentang komponen jaringan komputer. Oke, saya harapkan kepada siswa tidak mempercepat video ini ya, tidak mempercepat video ini ataupun melangkah-langkah video ini. Jadi kalian harus ikuti dari awal hingga selesai ya, agar tidak ada ketinggalan ataupun ya melangkah materi lah tentunya. Oke, langsung saja kita membahas tentang komponen jaringan komputer ya, komponen jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dikategorikan menjadi dua kelompok ya. Jadi jaringan komputer dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu piranti pengguna akhir (end user device) dan piranti jaringan atau network device. Piranti pengguna akhir merupakan perangkat keras yang berhubungan langsung dengan penggunaan komputer ya, atau user, seperti scanner, printer, komputer, speaker, dan sebagainya ya. Jadi piranti pengguna akhir sudah kita jelaskan di sebelum-sebelumnya ya, berarti dia yang bersangkut paut dengan penggunaan komputer seperti keyboard, mouse, speaker, monitor ya, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan piranti pengguna akhir ya, end user device. Oke. Piranti pengguna akhir dapat berdiri sendiri tanpa terhubung ke jaringan, tetapi akan lebih optimal lagi jika terhubung ke jaringan. Agar terhubung, piranti pengguna akhir memerlukan piranti lainnya, itu piranti jaringan. Oke, kita lanjut. Piranti jaringan terbagi menjadi beberapa peralatan dan fungsi-fungsi tertentu sebagai berikut ya. Jadi piranti jaringan ada 8 ya. Yang pertama ada network card, yang kedua ada radiator, yang ketiga ada hub, yang keempat ada switch, yang kelima ada router, yang keenam ada bridge, yang ketujuh konektor, dan selanjutnya ada kabel jaringan ya. Jadi piranti jaringan itu terbagi menjadi, di sini ada 8 ya, beserta fungsi-fungsinya. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada network card. Network card merupakan sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer ya. Jadi dia jembatan dari komputer satu ke jaringan komputer yang lain. Tugas network card adalah mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial ya, sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Oke, gambarnya sudah ada di sini ya, gambar network card. Jika kalian pernah melihat komputer, biasanya network card ini ada di belakang komputer ya, di belakang CPU komputer. Jika kalian menggunakan laptop ya, network card ini ada di samping ya, di samping satu jajaran dengan lubang pengecas biasa. Pokoknya ada di samping ya. Oke, ini dia gambarnya network card. Adapun fungsi network card, yang pertama media pengiriman data ke komputer lain di dalam jaringan ya. Jelas. Dia sebagai media pengiriman data ke komputer lain di dalam jaringan. Di sini ada lubang ya, di sini ada lubang, di sini nanti jika kalian ingin mengirim sebuah data, kalian harus menghubungkan kabel ya.
tinggal dicolokkan di lubang tersebut. Oke, yang kedua mengontrol data flow antara komputer dan sistem kabel. Yang ketiga menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan menerjemahkan ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer, ya. Itulah network card. Oke. Yang kedua ada radiator, ya. Radiator berfungsi untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan LAN, MAN, atau WAN yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut. Jadi, selain itu radiator bisa juga mengembalikan kekuatan sinyal asli seperti dari pusatnya, ya. Seperti itu. Jadi fungsi radiator ini untuk memperkuat sinyal, ya, untuk memperkuat sinyal dari sumbernya, ya. Seperti halnya di sekolah kita, ya. Sumber sinyal yang ada di sekolah kita itu berasal dari lab, ya, lab komputer. Jadi ruang guru itu sangat-sangat jauh dari lab. Jadi sinyal wifi kita itu tidak nyampai ke ruang guru, ya. Jadi agar ruang guru dapat menerima sinyal, ya, tentunya kita harus gunakan yang namanya alat radiator agar sinyal yang ada di lab itu bisa nyampai ke ruang guru, seperti itu. Fungsi radiator yang pertama memperkuat sinyal dari server, ya, sudah jelas. Yang kedua mengcover daerah-daerah yang lemah sinyal dari server atau pemancar. Yang ketiga mempermudah akses sinyal wifi dari server atau pemancar. Yang keempat meneruskan dan memperkuat sinyal. Inilah fungsi dari radiator, ya. Alatnya seperti ini, ada cabang 2, ya. Oke. Seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga ada hub, ya. Merupakan perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1, yaitu physical layer. Oke. Di kita, ya, di SMA khususnya pelajaran informatika tidak membahas tentang OSI layer, ya. Jadi OSI layer ini ada di pelajaran SMK, ya. Jadi insya Allah nanti saya akan bahas juga sedikit, ya, tentang OSI layer. Oke, OSI layer 1 yaitu namanya physical layer, sehingga perangkat ini hanya bekerja tak lebih sebagai penyambung atau konsentrator saja dan hanya menguatkan sinyal di kabel UTP, ya. Oke, di sini ada gambarnya, ada lubang 1 2 3 4 5 6 7 8, ya. Hub itu mempunyai lubang antara 4 sampai 8, ya. 4 sampai 8. Jadi kalau udah lebih dari 8 itu bukan hub lagi namanya, ya. Nanti kita bahas. Oke, jadi hub ini fungsinya untuk menghubungkan beberapa komputer, ya, agar bisa berkomunikasi, ya, melalui kabel. Oke. Fungsi hub yang pertama memfasilitasi penambahan atau penghilangan atau penambahan workstation. Penambahan workstation ini artinya menambah perangkat komputer, ya, dalam sebuah jaringan, ya. Jadi hub ini bisa menghubungkan 8 komputer sekaligus, ya. Jadi semua 8 komputer itu bisa berkomunikasi, ya. Yang kedua menambah jaringan network. Fungsinya sebagai radiator, ya, untuk memperkuat sinyal juga, ya, bisa. Yang ketiga menyediakan fleksibilitas dengan mendukung interface yang berbeda, ya. Oke, itu fungsi hub. Selanjutnya ada switch. Switch perangkat yang menghubungkan antara dua komputer atau lebih dalam sebuah segmen jaringan yang ada pada umumnya adalah LAN, ya. Secara teknis perangkat ini terdapat pada layer 2 OSI model, yaitu data link layer, ya. Oke.
hampir sama fungsinya dengan hub ya, switch. Cuman switch itu mempunyai banyak lubang ya. Di atas 8 ada 16, ada 24 dan ada 48 lubang ya. Jadi switch ini bisa menghubungkan 48 komputer sekaligus ya. Lain halnya dengan hub tadi. Hub hanya menghubungkan 8 komputer ya. Oke, fungsi switch antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menerima sinyal dari data komputer. Yang kedua, memperkuat sinyal transmisi dari server menuju klien. Ya. Jadi, di sini dia bisa juga berfungsi sebagai radiator ya untuk memperkuat sinyal. Yang ketiga, sebagai central connection point. Yang keempat, mentransmisikan data dari server ke dalam jaringan. Itulah fungsi dari switch ya. Hampir sama dengan hub, hanya switch mempunyai lubang 48 colokan ya. Seperti itu. Kita lanjut yang router ya. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Setiap router mempunyai fasilitas DHCP ya. Dynamic Host Configuration Protocol yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat membagi IP address ya. Oke. Berikut fungsi dari router, menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua, mentransmisikan informasi atau data dari satu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti bridge. Oke, bridge nanti kita jelaskan ya. Yang ketiga, fungsi router yang lainnya adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL, Digital Subscriber Line, atau yang lebih dikenal dengan DSL router ya. Jadi, fungsi router itu sesungguhnya seperti ini. Dia memilih jalur ya, yang aman ya, atau yang baik untuk mengirimkan sebuah data ke komputer lain. Itu yang dinamakan dengan router. Oke, lain halnya dengan radiator ya. Radiator itu ada dua cabang, dan sedangkan router ini ada 4 ya, 4 cabang. Seperti itu. Jadi radiator tadi untuk memperkuat sinyal, jadi router ini untuk menentukan jalur yang aman untuk mengirimkan sebuah data, seperti itu. Di sini router mempunyai fasilitas DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol, di mana kita bisa mengatur ya, siapa saja yang bisa login dan siapa saja yang dapat dideteksi atau yang dicurigai, istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa mengaturnya seperti ya yang ada di WiFi ya. Ada username dan ada password. Itu yang dinamakan DHCP ya. Lain halnya dengan radiator. Radiator itu hanya untuk memperkuat sinyal, sedangkan router ini bisa diatur ya, yang dinamakan dengan fasilitas DHCP. Oke, selanjutnya ada bridge, merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN yang lainnya ya. Itu yang dinamakan dengan bridge. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya Ethernet dan Fast Ethernet, maupun tipe jaringan serupa ataupun sama. Fungsi bridge sebagai berikut, menghubungkan dua buah jaringan komputer lain yang sejenis sehingga dapat memiliki satu jaringan LAN yang lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge.
Yang kedua, menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda. Dan yang ketiga, sebagai router, ya. Sebagai router pada jaringan komputer yang luas, ya. Bridge ini berfungsi untuk jembatan, ya, atau yang menghubungkan LAN satu dengan LAN satunya lagi. Ya, contoh pemakaian bridge yang sering kita lihat itu di WiFi, ya, yang ada antenanya. Kalian pernah melihat antena WiFi yang ada di kampung-kampung biasa? Di situ kan ada yang bulat yang di atas. Jadi yang bulat yang di atas itu dihubungkan menggunakan kabel, ya. Dan kabel itu pasti mengarah ke yang namanya bridge, ya, di sini. Ya, jika kalian mempunyai antena WiFi di rumah, ya, boleh kalian pelajari kembali alat-alatnya. Oke. Itu yang namanya bridge, ya, menghubungkan, ya. Jika menghubungkan jaringan dari sekolah ke pusatnya seperti itu. Itu yang namanya bridge. Selanjutnya ada konektor. Konektor merupakan alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dan colokan NIC, Network Interface Card, yang ada pada komputer. Jenis konektor dan fungsinya dibedakan sebagai berikut. Konektor twist pair, ya. Twist pair itu nama kabel, ya. Jadi konektor yang digunakan yaitu RJ45 dan RJ11, ya. Oke, yang hitam ini kabel twist pair-nya dan RJ11 ini kepalanya, ya, yang disebut dengan konektor. RJ45 ini konektor, bedanya, ya. RJ45 agak besar, RJ11 itu kecil. Ya, yang hitam itu kabel twist pair, ya, saya ulang. RJ45 ini kepalanya, ya, atau konektornya. RJ11 ini sama, cuma bedanya RJ45 agak besar, RJ11 itu kecil. Oke. Konektor kabel koaksial, ya, kabel koaksial ini yang hijau, ya, yang hijau ini namanya kabel koaksial. Konektor yang digunakan adalah BNC, ya, BNC. T, ya, ini konektor T, dan konektor barrel ini. Jadi kabel koaksial ini yang ada di belakang digital, ya, yang langsung menyambungkan ke parabola, itulah yang dinamakan dengan kabel koaksial, ya. Oke. Konektor pada fiber optik, ya. Fiber optik, ya. Konektor ini terdiri dari konektor FC, ya, ini seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan konektor fiber optik. Ingat, fiber optik ini kabel yang digunakan yang paling banyak digunakan sekarang, ya, karena kecanggihan fiber optik bisa mengirimkan data dengan kecepatan tinggi hingga 100 giga per second, ya. Jadi dia bisa mengirimkan 100 giga dalam 1 detik, ya. Itu fiber optik. Oke, selanjutnya ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan sebuah perangkat keras komputer yang mana terbentuk seperti kabel serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai penghubung. Inilah dia kabel jaringan, ya. Masih banyak kabel jaringan ini yang disebut dengan kabel twist pair, ya, twist pair. Untuk kabel jaringan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Karena masih banyak yang harus kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kabel jaringan. Oke, materi kita sudah selesai, ya.
Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan lewat WA pribadi saya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, saya karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian.